Ini barang udah kebuka nih. Tadi abang udah yang atas, yang tengah, sama yang paling terakhir yang terbaru. Kita sudah lihat. Publik kan pengen tahu sebenarnya. Ijazah Pak Jokowi ada nggak? Asli nggak? Atau memang palsu, dipalsukan atau gimana? Ini kita mau lihat hasil empiriknya abang lah kira-kira dari sisi ilmiah ya. Kalau abang silakan Pak, gimana? Nah, jadi saya harus jawab yang amannya saya. Iya kan? Karena ini kan saya selaku yang punya big thinker ya. Siap. Gambar helikopter View itu semua abang. Saya jaga nih Bang. Kalau saya nanti kelewatan masuk ke area orang juga nggak enak. Gak apa-apa. Iya kan? Kayak tadi nih Bang, kan saya udah ngelingkup kan udah jelas. Saya nggak mau berarti masuk ke ranah peneliti RRT. Oke. Ya kan? Makanya Bang, penelitian saya adalah bukan asli atau tidak, tapi ada atau tidak. Ada atau tidak? Iya, saya lebih ke level ontologis filosofisnya. Ada atau tidak dulu. Ada atau tidak dulu ya. Nah, gimana kita mau jawab asli atau tidak kalau nggak ada? Oke. Betul nggak? Kan selama ini nggak ada Bang. Ya kan kebutuhan selama ini kan memang nggak ada. Belum ada yang lihat. Yang ada adalah pengakuan Dian Sandi di medsos. Klaim masing-masing. Masih klaim. Nah, ini saya jawab Bang dengan kacamata publik. Kacamata lembaga publik. Dan hipotesis saya adalah ijazah tidak ada. Kenapa hipotesis harus begitu? Karena memang maaf Bang ya, jadi kelamin penelitian harus ada. Supaya jelas apa yang mau dicari. Sorry Bang, hipotesa abang ijazah tidak ada. Ijazah tidak ada. Kenapa Bang? Summary-nya begitu. Abang coba, nggak apa-apa saya sebut TV swasta. Ya TV sebelah lah Bang. TV sebelah lah. Jadi di TV sebelah Bang tahun 2017 Oke. ada suatu acara Ya. kesaksian pelaku pembuat ijazah palsu di Pramuka. Iya, oke, jangan. Dihadiri Menteri Ristek, dihadiri komisioner KPU. Waktu itu ya, oke. Nah, sebut saja namanya Iwan katanya kan. Nah, jadi si Iwan ini bilang gini, dia itu untuk memalsukan ijazah persyaratan tak perlu asli. Oke. Jadi dia Segitu gampangnya ya? Segitu gampangnya. Dia fotokopi yang asli, dia ganti fotonya, difotokopi lagi, tinggal dia bawa hasil fotokopian nilai guys ke lembaga yang membutuhkan, ke lembaga yang sesuai logonya, dikasih amplop, selesai, langsung dileges. Nah, lebih canggih lagi gimana kalau ada yang curiga katanya? Kita rawat, dirawat Bang. Artinya kalau maksudnya gimana dirawat? Misalnya gini, nah sampai yang leges ya. Kalau nanti ada yang nanya dari sana klarifikasi, bilang iya ya, bener Bang. Dia rawat itu orang. Jadi begitu sih ada verifikasi administrasi, iya benar itu punya kami kan gitu. Jadi orang administrasi di rektoratnya dirawat sama dia. Jangan bukan orang administrasi, rektornya juga dirawat, tergantung jabatannya. Dengar ini. Dia cerita Bang di situ. Inilah akibat ini, makanya saya sebelum meneliti Bang, saya teliti dulu semua. Saya cek datanya ini. Saya harus menemukan hipotesis yang mendekati. Ya jangan saya menghayal lah. Hipotesis itu nggak boleh ngambang. Nggak boleh ngambang. Dan saya itu jadikan nanti saya kasih tunjuk. Itulah panjang durasi acaranya Bang 2017. Oke, nanti kita. Abang sorry, saya ulang lagi nih. Abang tadi bilang hipotesa abang ijazah Pak Jokowi tidak ada. Lah ini yang dibuka apa berarti? Jadi ini saya terangkan. Nah, bagus sebenarnya Bang. Jadi saya kan saya punya filosofis Bang selaku peneliti. Kalau Anda menganalisis sampah, maka Anda akan memproduksi lebih banyak sampah lagi. Oke. Seram nggak nih Bang? Ininya kemana Bang? Logikanya kemana itu Bang? Artinya saya pastikan dulu data penelitian saya bukan sampah. Oke. Ini saya dikasih, ini benar, ini dikasih lembaga yang benar. Tapi mau saya uji Bang, sampah atau enggak ini? Nah, saya uji, saya tanya, kan saya nggak cerita tadi bahwa di KPU sebenarnya saya minta dokumen-dokumen juga. Yang lain? Iya, saya minta dokumen bukti verifikasi. Dokumen bukan cuma ini yang abang ajukan? Bukan. Oke, terus lanjut. Ini kan hanya untuk memvalidasi, ini kan harus ada dokumen mengalaskannya. Oh, abang ngetes nih ya, cek ombak ya? Iya. Lanjut terus gimana? Tahu nggak jawabannya Bang? Gimana Bang? Tak satu pun KPU pernah melakukan klarifikasi terhadap ijazah. Maksudnya verifikasi cross check mereka? Iya, jadi gini Bang ceritanya, saya cerita dikit. Iya. Jadi di Undang-Undang Pemilu itu memang ada prosedurnya. Kalau
ada fotokopi ijazah dari caleg, kapres, kandidat calon ya. kepala daerah, dicek, diverifikasi katanya. Verifikasi ini ada 2 lapis. Verifikasi administrasi dan verifikasi klarifikasi. Faktual berarti ya. Oke. Mungkin rejim dulu faktual. Aku Iya. dengar memang agak banyak Istilah. Iya, banyak istilah lah ya. Tapi yang terbaru itu memang klarifikasi. Klarifikasi. Kalau verifikasi administratif, cukup memastikan saja Oke. ke instansi. Ada nggak nelfon mungkin? Iya, benar gitu kan. Verifikasi klarifikasi, ada kalimatnya di PKPU-nya. Klarifikasi dapat dilakukan jika mencurigakan, ada laporan masyarakat, ada laporan Panwaslu. Artinya klausul ini nggak wajib ya. Kalau yang atas yang dianggap nggak bermasalah, Iya. mereka nggak perlu turun Iya. cross check ya. Namanya juga diskresi, kata dapat kan diskresi. Diskresi pula ini kan. Pertanyaan saya bang sederhana, Iya. berani nggak abang mencurigai pejabat incumbent? Iya kalau mencurigakan harusnya berani. Kelar hidup abang abang curigain presiden, bisa nggak selamat abang? Gimana ceritanya? Ya kan? Iya. Jangankan presiden, caleg aja coba abang gitu-gituin, berani nggak? Ya bang, lanjut yang tadi. Abang kan bilang ini sampah atau bukan? Nah, Lanjut yang situ. akhirnya bang, karena saya memang rencana mau penelitian saya ini submit ke jurnal yang katakanlah Abang mau bikin Scopus, jurnal ya, oke. yang bagus, Oke. kan saya akan gugur di uji data. Mereka kan akan tanya, mana buktinya data Anda ini fotokopi asli dari fotokopi katakanlah dari ijazah asli. Iya. Tidak ada, Bang. Seharusnya kalau ada klarifikasi, ada dokumen itu bahwa sudah diklarifikasi, ini fotonya, tanggal gini klarifikasinya, ini sanding asli, ini fotokopinya. Kan seharusnya begitu. Ini orang yang mengklarifikasi. Berita acara klarifikasi itu nggak gampang, Bang. Mungkin gini bang, sorry bang ya, ini pendapat saya. Kalau KPU pusat tidak melakukan verifikasi klarifikasi atas ijazah ini, artinya mereka nggak mencurigai dong. Iya. Kan jika tadi klausulnya kan, diskresi pula itu kan. Iya. Berarti di tahap awal dari verifikasi administrasi mereka nggak mencurigai incumbent ya, karena itu kan posisinya. Apakah karena itu atau memang nggak curiga? Tapi dengan tidak adanya verifikasi klarifikasi, apakah bisa disimpulkan kalau ijazahnya nggak ada? Sekarang kan gini bang, makanya saya batasin. Saya ini berangkat dari kacamata publik. Oke. Undang-undang kita sudah jelas, ya kan? Kalau tidak ada publik yang menyaksikan ijazah itu, saya tanya balik, abang bilang berani nggak bilang itu ada? Kalau ada badan publik yang tidak menyaksikan itu, Badan publik tidak menyaksikan itu Iya. ada atau enggak ya, kita ya butuh keterangan ofisial sebenarnya kan. Iya, Bang. Ini lah, ada. orang sekarang aja teman-teman mahasiswa, adik mahasiswa baru melamar kerja kasih tunjuk aslinya kok. Tapi ini kan udah legalisir bang. Legal itu bang administratif. Betul, tapi kan kampus official. Ini tadi saya soal legalisir nih bang, saya mumpung ingat ya. Ini menarik. Abang mungkin boleh lihat nih legalisir kan. Kemarin sempat dipermasalahkan Mas Roy juga kan. Ada Yogyakartanya, mungkin bisa zoom teman-teman. Ada Yogyakartanya, ada stempel berwarna tanda tangan, tapi ada nggak ada bang. Tanggal. Iya. Bang Roy bilangnya tempus ya kalau nggak salah. Iya. Ini abang melihatnya gimana? Sebagai peneliti ini melihatnya gimana? Nah, ini benar apa enggak nih? Nggak ada tanggal nih, benar apa enggak? Itu tadi kan saya sempat spill tadi disinggung bahwa saya kira dulu awalnya ada tanggal ini bang. Yang ditutup itu ya, Iya, yang tadi ditutup 9 itu. item tadi. Iya. Oke. Makanya saya tuntut dari 9 itu ada tanggal. Ternyata tadi firm setelah yang ketiga saya dapat sampel dari Sama juga nggak? sama juga nggak ada tanggalnya. Kenapa saya minta ini? Saya tahu di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 73 jelas disebut pengesahan legasi ini harus memuat ABCD. Salah satunya adalah huruf poin B ayat 2 poin B itu menyebut tanggal. Berarti ada maladministrasi. Berarti legalisir dari UGM ini maladministrasi. Maladministrasi. Saya bisa uji. Nanti baca aja pembaca. Cek itu di Kalau kita kalau kita balik yang ke tadi, harusnya ini mencurigakan dong. Bisa menggunakan yang klausul 2 jika mencurigakan klarifikasi langsung. Itulah saya bilang bang, seharusnya kalau nggak tahu, saya mungkin peneliti ijazah di KPU yang kalian nggak kurang literasi. Saya nggak ngerti ya. Saya belum menuduh bang ya. Oke, siap. Artinya tetap saya juga pasti curiga ke arah sana. Jangan-jangan tanda kutip. Jangan-jangan. Ya kan? Tapi kembali bang ke hipotesis tadi saya, ya, bahwa
hipotesis saya itu berangkat dari perawatan tadi. Ya, ya. Iya kan? Asli nih. Asli selesai. Ini kok nggak ada tanggal? Mungkin KPI kok nggak ada tanggal? Ya kami begitu. Di universitas kami begitu, memang nggak perlu tanggal. Ya, mungkin si yang klarifikasi juga kurang pemahaman undang-undang. Iya, iya, Oh iya, oke. Kalau dia baca aja undang-undang ini, selesai dikejar dia semua. Benar nggak ini? Mana tanggalnya? Tiga-tiganya nggak ada tanggal ya. Ini bang, inilah bang. Jangan anggap sepele yang saya dapat ini bang. Ini nilainya jauh lebih berharga daripada yang asli. Kenapa? Dia mengandung rekam jejak waktu. Bayangkanlah nih bang, sebuah tanggal di sini, tanda tangan ini semua bisa ditelusuri bang. Iya, itu penting sekali Penting. sebenarnya. Misalnya nih kalau dikatakanlah ini kan 2019, di Leges dia katakanlah 2019. Tiba-tiba begitu kita kasih ke publik ada yang meleges itu hari yang sama. Iya kan? Iya. Ditengok tanggal kok beda tanda tangannya. Kan bisa gitu, Bang. Oh, itu tanda tangan yang pelegalisirnya ya. Oke. Terus sekarang tadi kebetulan aku spill juga. Tadi demokrasi Indonesia terbukti menang. Keterbukaan informasi dimenangkan oleh KIP lagi, kawan-kawan Bon Jovi. Semua dokumen dibukakan, Bang. Yang di UGM. Dokumen apa nih? Dokumen yang dimintakan mereka gini-gini, Bang. SOP, legislatisir, permintaan yang leges siapa-siapa aja tanggal segini. Ini bisa dimintakan kalau tahu tanggalnya. Menarik ya. Iya. Kan bisa dirunut, Bang. Misalnya ada di tahun 2019 bulan Juli ada 100 orang yang minta. Oh, Kan analognya. Oke, yang si Anu nomor berapa? Kan bisa kita ketahuan. bisa lihat dari situ ya, tracking dari situ. Bisa ya. tracking. Inilah bahayanya, Bang. Jangan main-main dengan ini. Makanya saya bilang, penemuan saya sudah cukup. Saya bilang ke teman-teman media, saya nggak perlu aslinya. Apa nggak perlu aslinya? Ngapain? Orang itu juga Indonesia- kalau ada aslinya. Ih, asumsi kan gitu ya. Asumsi. Nah, saya hanya butuh 5 spesimen ini. Begitu 5 spesimen ini lengkap, saya akan bilang ke Abang, hipotesis saya diterima atau ditolak. Kan penelitian itu kan begitu ya. Hipotesis betul. H0 diterima atau H1 yang diterima. Oh, oke. H0 saya, misalnya H0 itu saya ijazah tidak ada. Ijazah tidak ada. Ya bisa aja ditolak, berarti ada. Ada. Kan Nah, gitu. iya kalau H0 ya. oke. Iya. Kalau tadi H1 lagi. H1-nya kebalikan. Kebetulan saya pakai H1 itu lawannya H0. Berarti kalau H0 ditolak, H1 yang diterima. Ijazah nggak ada. Ijazah ada. Ijazah ada. Iya, kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Seperti itu. Nah, ini nanti yang akan membuktikan ijazah ini satu konstruksi nggak dari 2005 ke 2019. 19. Iya. Tapi kita fokusnya pada pada legesnya. Iya. Karena saya lihat nih jenis font udah mirip semua. Semua pada mirip lah ya. Font ijazahnya ya. Iya, oke. cuman yang ditiru-tiru itu kan leges-leges tadi. Oh, oke. Tanda tangannya karena Stempel, ya. iya. Karena ada prosedur administrasi di balik itu yang bisa diaudit, yang bisa kita mintakan melalui KIP. Bisa kita mintakan, Bang? Bisa ya, bisa diminta ya. Oh, bisa. Itu kan nggak bukan informasi rahasia itu. Harusnya. Tapi saya masih penasaran Bang, hipotesa Abang kalau ijazahnya nggak ada ya. Iya. Ini masih menggelitik nih. Ijazahnya nggak ada, terus mereka fotokopi dari aslinya dari mana? Membandingkan sebelum dilegalisir itu bagaimana ya pihak kampus ya? Abang set aja nanti acara yang saya bilang, atau nanti saya bisikin deh linknya. Dia jamblang, menteri aja kaget Bang, menteri sama komisioner modusnya. Itu 2017 Bang. Iya. Dan saya tahu Pramuka itu sudah ada 2011. Ya Pramuka emang legend ya Bang. Apa yang nggak dibuat di Pramuka, Bang? Surat kematian juga dibuat. Hati ya dimaksud. Tapi Abang ini terakhir ya. Iya. Ini udah disuruh selesai sama teman-teman nih. Bang terakhir apa yang mau Abang sampaikan dari polemik huru hara? Kayaknya udah 3 tahun kayaknya dia. 2-3 tahun Abang datang di injury time gini ya. Kalau ini injury time ya. Iya. Kalau ini akhir ya. Dengan hasil yang memang official nih hasilnya kan resmi kan. Jadi orang semua sekarang ngeliatnya ke Abang Bona. Abang mau sampaikan apa nih? Jadi Bang gini, karena saya berangkatnya dari grand teori kebijakan publik, Iya. maka saya menggunakan tools analisa kebijakan publik. Iya. Saya sudah dapat ini, Yes. dan dokumen memang terbukti belum di verifikasi klarifikasi. Dan ada satu lagi sebenarnya levelnya yang lebih tinggi Bang. Apa itu, Bang? Itu namanya autentikasi. Ini di rezim undang-undang
Kearsipan nomor 43 tahun 2009. Karena ijazah presiden ini yang di KPU itu termasuk benda sejarah, Bang. Benda sejarah. Itu harus permanen, tidak boleh dihapus dan diarsipkan. Ini autentifikasi tadi ini. Iya. Tahu nggak Abang proses autentifikasi itu gimana? Kayak apa tuh, Bang? Itu lebih tinggi grade-nya dari klarifikasi. Kalau klarifikasi, misalnya gini, mana fotokopi, mana asli? Oh ya ada, cukup. Cek faktual. Foto, buat berita acara. Klarifikasi, otentikasi enggak, Bang. Abang kasih ininya, abang kasih aslinya, otentik enggak aslinya ini sama fotokopinya? Dicek. Otentik mana? Pertama yang mereka cek ada informasinya. Mereka harus melibatkan, untuk mencek informasi ini, mereka harus melibatkan arsiparis. Ahli arsip. Oh, arsiparis namanya. Iya, ahli pendidikan. Nah, oke, kalau sudah benar lolos, sekarang cek yang namanya otentik ijazah aslinya. Panggil ahli dokumen forensik. Wah, panjang ya? Panjang, Bang. Cek usia kertas, cek usia tinta, jenis tinta. Karena arsip bagian Memang, Bang, sejarah, kan ya. arsiparis kan memang kerjanya begitu. Iya. Dan ada tuh, kalau penonton nanti mau kepo itu apa autentikasi, ada peraturan sendiri, namanya peraturan Kepala Andri nomor 1 tahun 2023. Isinya Tentang autentifikasi itu lebih detail. Lebih autentifikasi. detail. Tahap-tahapnya juga ya. Kebayang nggak, Bang, siapa yang mau ngasih ke sana, Bang? Ya. Saya curiganya begitu ya. Ya. Makanya nanti, Bang, harapan saya nanti habis ini setelah terkumpul, saya mau mengadakan CLS. Apa itu? Sidang citizen lawsuit. Oke. Ya, saya akan tuntut, saya akan bilang ke hakim, Pak Hakim tolong buat kebijakan baru agar KPU Andri bisa memaksa KPU menyerahkan dokumen untuk diautentikasi. Andri bisa memaksa KPU untuk mengautentifikasi. Oh, oke. Karena sampai saat ini barang ini ada di KPU tapi tidak mau dikasih ke Andri, tidak mau dikasih ke LKD. Ini antara KPU nggak ngasih atau Andri nggak minta, Pak? Terbukti, Bang, Andri kasih tunjuk suratnya. Kami minta kok. Oh, ada ya. Uniknya, Bang, Andri cerita waktu itu KPU cerita Mandri di sidang, 17 kontainer dikasih, Bang. Tak satu pun ijazah. Tak 17 konen. Nggak ada ijazah. ijazah. Nah, itulah harapan. Gelap gulita nih bangsa kita nih. Oh, saya nggak ngerti nanti. Jangan-jangan super semar hilangnya super semar akan terulang lagi. Ya. Gitu, Bang. Wah, ini teman-teman ya, kita menarik sekali nih, panjang sekali nih. Abang Bona, terima kasih sudah hadir di sini, ngobrol panjang lebar, membuka hasanah kita nih ya. Yang penting ini hasilnya sudah verify, ini kan abang kan resmi Iya, ya. verified. Buat teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan kita, yang sudah menonton di YouTube Nusantara TV, NTV News ID. Jangan lupa like, share, dan komen. Yang penting subscriber. Terima kasih Bang Bona, teman-teman, terima kasih. Tim DPO Jin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Abang, thank you banget. Ya, salaman ngobrol. Ini